Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Apa kabarnya anak-anak soleh dan solehah hari ini? Semoga semuanya dalam kondisi yang baik, dalam kondisi yang bersemangat, dalam kondisi yang fit, dalam kondisi yang siap untuk belajar. Oke, sebelum mulai pembelajaran kita ice breaking dulu ya. Lama kan nggak tepuk-tepuk dengan Ustadz ya? Masih ingat tepuk-tepuk yang pernah Ustadz ajarkan ya? Tepuk 1, 2, dan 3. Udah lupa? Oke, kalau udah lupa Ustadz ajarin lagi, Ustadz ingatkan lagi ya. Pertama, kalau misalnya Ustadz bilang tepuk 1, maka tepuknya ya, tepuk 1 ya. Kalau tepuk 2, sebelah kanan ya, jangan lupa. Tepuk 2. Kalau 3 berarti sebelah kiri sambil bilang ha. Tepuk 3. Ha. Tepuk 1, 2, 3. Ha. Iya. Coba anak-anak soleh dan soleh kita coba. Tepuk 3, 2, 1. Oke, baik. Nah, sekarang kita coba lagi. Tepuk 1, 2, 3, 2, 3, 3, 2, 1. Ya, bingung ya? Oke, nggak apa-apa. Buat ngetes aja biar kita tetap semangat. Baik, anak-anak soleh dan soleha, pada pembelajaran ini Ustadz akan memberikan materi tentang bahasa Arab. Nah, kita akan masuk pembelajaran pada bahasa Arab. Nah, di bahasa Arab, di bab pertama kita akan belajar tentang ad-darasul awal, ya. Ad-darasul awal atau pembelajaran awal. Nah, pada subbab pembelajaran awal itu kita ada pada subbab yang namanya afrodul madrasah. Ya, afrodul madrasah. Apa itu afrodul madrasah? Ya, afrodul madrasah adalah orang-orang atau personil-personil yang ada di lingkungan sekolah. Nah, jadi kita akan belajar sebenarnya yang ada di lingkungan sekolah itu siapa aja sih? Ya. Apakah cuma ustadz, ustazah, dan anak-anak solih dan solihah? Ataukah ada orang-orang yang lain? Nah, kita akan pelajari pada bab ini atau pada subbab ini tentang afrodul madrasah atau orang-orang yang ada di lingkungan sekolah. Jadi di lingkungan sekolah itu ternyata nggak cuma ada ustadz dan ustazah kok, masih ada juga personil-personil yang lain. Kita akan lihat apa sih nama-nama atau bahasa Arab dari orang-orang yang ada di lingkungan sekolah. Oke, di lingkungan sekolah biasanya pasti ada yang namanya siswa. Ya, siswa itu untuk yang laki-laki. Apa sih bahasa Arabnya siswa untuk laki-laki? Siswa laki-laki di dalam bahasa Arab. Kalau di bahasa Arab, siswa laki-laki itu disebut tilmizun. Ya, tilmizun. Apa? Kita ulangi 1, 2, 3, tilmizun. Ya. Tilmizun itu artinya siswa laki-laki. Jadi yang ikhwan-ikhwan ini disebutnya tilmizun. Lalu kalau misalnya ada siswa, pasti ada siswi ya. Siswi ini perempuan. Di dalam bahasa Arab, siswi ini disebutnya tilmizatun. Ya. Tilmizatun. Apa namanya? Kita ulangi 1, 2, 3, tilmizatun. Ya, tilmizatun itu adalah untuk siswi perempuan. Jadi kalau yang laki-laki namanya tilmizun, yang perempuan tilmizatun. Oke, setelah ada siswa laki-laki, ada siswi perempuan, yang selanjutnya pasti di lingkungan sekolah itu ada namanya guru, ya. Ada guru laki-laki, ada guru perempuan, atau kita di sekolah disebutnya ustadz dan ustazah. Nah, di dalam bahasa Arab, guru laki-laki itu disebut mudarrisun. Ya. Mudarrisun. Kita ulangi lagi. 1, 2, 3. Mudarrisun. Ya. Mudarrisun. Ya. Mudarrisun itu guru laki-laki atau ustadz. Nah, kalau misalnya guru perempuan apa dong? Kalau untuk guru perempuan disebutnya mudarrisatun. Mudarrisatun. Kita ulangi. 1, 2, 3. Mudarrisatun. Ya. Mudarrisatun itu untuk sebutan guru perempuan. Jadi guru laki-laki disebut mudarrisun, guru perempuan disebut mudarrisatun. Kalau siswa laki-laki apa tadi? Tilmizun. Oke, siswa perempuan tilmizatun. Guru laki-laki
mudarrisun. Guru perempuan, mudarrisatun. Oke, pintar semuanya. Nah, setelah itu di dalam sekolah pasti ada petugas kebersihan ya, yang membersihkan ruang kelas, yang membersihkan halaman, yang membersihkan toilet, dan membersihkan semua lingkungan yang ada di sekolah. Nah, petugas kebersihan di dalam bahasa Arab itu disebut kannasun. Ya. Kannasun. Ya. Kita ulangi 1, 2, 3. Apa namanya? Kannasun. Ya, kannasun itu adalah petugas kebersihan atau biasanya disebut juga dengan OB. Ya. Setelah ada petugas kebersihan, biasanya kalau pagi anak-anak itu sebelum berangkat dijemput atau diseberangkan oleh Bapak Satpam. Betul? Ya, ketika orang tuanya mengantarkan sampai gerbang, ada Bapak Satpam yang bantu nurunin, bantu nyebrangin ya. Itu kalau di dalam bahasa Arab Bapak Satpam itu disebut bawwabun. Ya. Apa namanya? Ya, bawwabun. Kita ulangi 1, 2, 3. Bawwabun. Ya. Itu namanya Bapak Satpam ya. Petugas keamanan. Jadi kalau petugas kebersihan namanya kannasun, kalau Satpam namanya bawwabun. Nah, setelah ada yang namanya kannasun atau petugas kebersihan, ada juga namanya bawwabun, satpam. Yang selanjutnya biasanya di dalam sekolah itu ada kantin ya. Kalau di sekolah kita belum ada kantin kebetulan. Nggak apa-apa, tapi biasanya di sekolah itu ada kantin. Nah, di kantin itu ada pedagang laki-laki dan pedagang perempuan. Nah, pedagang laki-laki itu apa sih bahasa Arabnya? Ayo, tahu nggak? Belum tahu ya? Oke, saya kasih tahu. Kalau untuk pedagang laki-laki di dalam bahasa Arab disebut itu ba'i'un ya. Ba'i'un. Ba'i'un. Jadi ba'i'un itu adalah sebutan untuk pedagang yang laki-laki. Nah, ada pedagang laki-laki, ada pedagang perempuan. Kalau pedagang perempuan di dalam bahasa Arab itu disebut ba'i'atun. Ba'i'atun. Ya, kita ulangi coba 1, 2, 3. Ba'i'atun. Ya. Ba'i'un itu untuk pedagang laki-laki, ba'i'atun itu untuk pedagang perempuan. Nah, yang selanjutnya ada kalimat tanya. Jadi kalau misalnya anak-anak suli dan sulihah ingin bertanya nama kepada temannya, misalnya ada yang namanya Rizky dan Hasan. Rizky dan Hasan ini sama-sama belum tahu namanya. Kemudian Rizky mau nanya kepada Hasan siapa namanya Hasan. Maka si Rizky akan bertanya dengan menyebutkan man anta. Ya. Man anta. Siapa kamu? Gitu. Jadi man anta itu untuk laki-laki. Kalau misalnya bertanya kepada laki-laki maka sebutannya man anta. Kalau misalnya bertanya kepada perempuan disebutnya man anti. Jadi kalau misalnya tadi Rizky dan Hasan, kalau misalnya Rizky ingin bertanya kepada yang perempuan, misalnya yang perempuan namanya Salsa gitu ya, Salsa misalnya. Maka Rizky bertanya kepada Salsa bukan man anta lagi, tapi man anti. Ya, siapa kamu untuk perempuan. Kemudian ada lagi yang namanya, misalnya kita bertanya siapa ini, gitu. Kita ada teman baru nih, teman barunya laki-laki. Kemudian kita tanya siapa ini, gitu. Kita nanya kepada Pak Ustadz ini siapa, gitu. Maka tanyanya man hadza. Jadi man hadza itu untuk bertanya siapa ini, tapi untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan namanya apa? Man hadhihi. Man hadhihi. Jadi man hadza untuk bertanya siapa ini, tapi untuk laki-laki. Kalau man hadhihi bertanya untuk siapa ini, tapi perempuan. Baik. Nah, jadi begitu kurang lebih ya, tentang personil-personil yang ada di sekolah atau afrodul madrasah. Ya. Afrodul madrasah atau orang-orang yang ada di lingkungan sekolah. Jadi itu tadi yang sampai bisa Ustaz sampaikan ya. Mohon maaf kalau misalnya selama proses pembelajaran ya terdapat salah kata. Ustaz mohon maaf kepada Allah menumpun ya. Astagfirullahaladzim. Selanjutnya kalau misalnya anak-anak solih dan solihah ada yang kurang jelas bisa atau boleh ditanyakan kepada Ustaz. Nah, setelah ini ada tugas. Tugasnya apa? Nah, nanti tugasnya Ustaz kirim via WA. Tugasnya Ustaz kirim via WA. Silakan
akan dikerjakan dan dikumpulkan. Ya, baik, terima kasih. Cukup sekian pada hari ini pelajaran tentang bahasa Arab. Kita tutup dengan mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Terima kasih. Assalamualaikum